Bro, gue mau share tentang jebakan anak kuliah yang bisa menghancurkan masa depan. Gue breakdown per semester ya. Wajib banget dipahami buat yang sekarang statusnya mahasiswa atau yang masih pelajar dan mau lanjut kuliah. Jebakan di semester 1 adalah jebakan adaptasi. Apalagi kalau lo kuliahnya di rantau, keluar kota, atau keluar negeri. Lo bakal mengalami culture shock, kangen rumah, dan kaget ngeliat budaya belajar di kampus yang beda banget sama budaya belajar di sekolah. Apalagi buat yang sebelumnya anak rumahan. Pas ngekos sendiri, lo mungkin agak kerepotan saat harus ngurus semuanya sendiri. Jangan salah, banyak mahasiswa yang gagal, balik kanan, pulang ke kampung halaman karena nggak bisa beradaptasi. Ada juga yang proses adaptasinya lama banget, bisa sampai 3-4 semester baru bisa adaptasi. Akhirnya kuliah jadi nggak optimal, banyak waktu dan duit yang kebuang sia-sia. Solusinya gimana? Biasakan mandiri sejak SMA bro. Biasain main, lihat budaya baru biar nggak kagetan. Yang udah terlanjur di rantau, tanamkan mindset. Semua kesulitan yang ada di mata bukanlah rintangan buat ngejatuhin lo, tapi justru tempat latihan yang bisa bikin lo lebih berkualitas dan kuat. Cari komunitas, cari temen, cari aktivitas yang bisa bikin lo ngerasa betah. Jebakan semester 2 adalah jebakan rasa nyaman. Lo udah sukses adaptasi, udah nyaman sama lingkungan baru, terlalu nyaman malah. Lo bisa ngerasain kalau kuliah itu lebih enak dari sekolah. Masuk siang, gak banyak aturan, gak disuruh-suruh lagi kayak anak kecil. Lo udah mulai megang duit dan lebih bebas pakai duit yang lo pegang. Ini kalau keterusan, bikin lo keenakan jadi mahasiswa. Ngerasa pengen lama-lama jadi mahasiswa aja. Enak dikirim duit gak harus kerja, santai. Mau seharian malas-malasan di kos, bisa. Mau pergaulan bebas, bisa. Mau seneng-seneng aja ngabisin duit juga bisa. Bahaya bro kalau keterusan. Tahu-tahu waktu lo habis, belum punya skill yang berguna di dunia nyata buat survive. Karena keenakan jadi mahasiswa. Solusinya gimana? Setelah lo sukses adaptasi, segera set target yang jelas buat diri lo. Di semester 2, lo udah harus punya opsi dan plan yang jelas. Mau lulus dalam waktu berapa lama? Habis lulus mau ngapain? Opsi A, opsi B, dan opsi C. Dan setelah itu, lakuin hal-hal yang bisa bantu lo mencapai target lo. Jebakan semester 3-5 adalah jebakan sok sibuk padahal nggak penting. Lo mulai ikut banyak kegiatan, organisasi kampus, kegiatan sama temen, join klub tertentu, gabung sama komunitas di luar kampus, gaul sama circle baru, ikut berbagai seminar dan workshop. Pokoknya sibuk banget deh, dari pagi sampai malam. Sayang, sibuk yang lo lakuin kebanyakan nggak penting. Nggak ngaruh-ngaruh banget buat masa depan lo nanti di dunia orang dewasa. Organisasi bagus, tapi ternyata kalau kerjaan organisasi cuma seharian nongkrong di markas himpunan sambil ngomongin orang, mending waktunya lo pakai buat belajar skill yang lebih berguna bro. Ikut seminar dan workshop boleh, tapi pastiin ikut yang penting-penting aja. Main sama teman sesekali boleh, tapi nggak harus tiap weekend juga. Intinya, lo harus punya jadwal yang rapi kalau nggak mau kejebak di sini. Lo juga harus nentuin prioritas, mana yang penting, mana yang nggak penting di periode ini. Jebakan di semester 6 adalah jebakan idealisme dan ego. Lo udah masuk jadi mahasiswa senior bro. Ngerasa paling tahu, ngerasa paling jago, ngerasa paling bener. Celakanya, idealisme mahasiswa itu kebanyakan gak cocok sama dunia nyata bro. Jadi setelah lulus, lo bingung banget. Ternyata semua yang lo rencanakan, yang lo anggap benar, gak sesuai sama harapan. Akhirnya bingung, lulus kuliah cuma jadi pengangguran intelektual. Atau malah cuma jadi cowok berijazah tapi gak bisa ngapa-ngapain. Serem kan? Solusinya gimana? Di semester 6, lo gak boleh cuma berstatus sebagai mahasiswa doang. Lo harus mulai terlibat bro sama dunia nyata. Melantai, membumi, membaur sama masyarakat. Cari kerjaan sambilan, cari duit tambahan, magang, nge-freelance. Lihat dan alami sendiri gimana jungkir baliknya manusia di luar kampus. Biar nanti habis lulus, lo lebih siap secara skill dan mental. Dan terakhir, jebakan yang bahaya banget adalah jebakan skripsi. Bisa berlarut-larut sampai 1-2 tahun baru beres. Bahkan bisa bikin lo gagal lulus. Alasannya macem-macem, enak banget dicari. Mulai dari dipersulit dosen pembimbing, sulit ngambil data, revisi berkali-kali, dan sebagainya. Skripsi jadi lama, salah satunya adalah karena ego lo kegedean bro. Kalau direvisi dibenerin dosen, terima aja. Lakuin, kerjain secepat dan serapi mungkin. Gak usah ditunda-tunda. Jangan cuma diliatin sambil galau. Skripsi selesai itu karena dikerjain, bukan digalauin bro. Kalau dosen pembimbing mempersulit, turunin ego, benerin komunikasi. Dan ingat, lo yang butuh dia. Lo yang harus ngikut cara dia. Bukan dosen yang harus ngikutin lo. Makin lo ngikut dosen, makin cepat skripsi kelar. Tapi makin lo ribet, makin gak kelar-kelar. Kalau perlu, tanya belak-belakan ke dosen. Pak, Bu, saya pengen skripsi cepat kelar. Target selesai dalam sekian bulan. Kira-kira bisa tolong dibantu? Pilih tema skripsi yang memungkinkan sama target saya. Satu poin lagi bro, kebanyakan mahasiswa Indonesia itu mentok, kesulitan banget waktu skripsi karena mereka nggak biasa nulis. Makanya, waktu mahasiswa, belajarlah menulis dengan baik bro. Karena ini skill mahal yang bisa bantu lo menghasilkan pundi-pundi uang di masa depan. Cek aja video belajar nulis yang udah gue bikin di channel ini kalau mau tahu tipsnya. Share bro di kolom komentar. Jebakan apa yang menurut lo berbahaya banget saat mahasiswa dan gimana cara mengatasinya. Salam my value man, semangat bro.